Halo teman-teman, jadi sekarang di sini aku mau bikin video tentang 3i karena teman-temanku di sini udah banyak yang penasaran tentang gimana cara aku nabung dan bisnis biar dapat bonusnya. Terus di sini sekarang aku lagi sama temen aku satu tim. Di sini kita mau jelasin. Dan nanti buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, pengen tahu yang kurang jelas, bisa di komentar dan aku bakal bikin video buat jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah halo semuanya, aku Claudi, temennya Rida. Nah, jadi hari ini kita akan kasih tahu nih tentang apa sih sebenarnya programnya dan kenapa kok bisa sih dapat bonus seperti itu, gitu ya. Nah, jadi nama programnya itu adalah 3i Networks nih, sama seperti kaos yang kita pakai, 3i Networks. Nah, jadi programnya ini adalah program menabung cerdas. Jadi buat teman-teman, ini apa sih asuransi ya, MLM ya? Nah, aku bisa bilang bukan, kenapa? Karena ini memang programnya asuransi menabung cerdas, tapi kita punya proteksi jiwa atau asuransi jiwa, gitu. Nah, karena dong banyak banget nih, mungkin kita atau mungkin orang tua kita atau siapapun, mungkin kita tahu nih banyak sekali kayak program-program kayak mungkin asuransi atau investasi bodong dan segala macam. Kenapa? Karena kita nggak tahu dulu nih kita berinvestasi atau kita nabung di mana. Jadi di sini aku mau jelasin tentang profil perusahaannya dulu nih. Oke, nah ini profil perusahaannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah Asuransi Jiwa Sentra Asia Raya atau yang biasa diketahui dengan nama KAR. Jadi ini udah didirikan tahun 1975. Jadi teman-teman nanti mungkin kita akan kasih penjelasannya di kanan atau di kiri. Nah, jadi perusahaan ini udah lama banget dan ini pemegang sahamnya itu adalah PT Aca dan member Salim Group. Nah, Salim Group tahu nggak sih Salim Group itu siapa sih? Salim Group itu yang punya Indofood, ya, terus Indomobile, ya, Bogasari dan Indomaret. Jadi teman-teman tahu bisa googling. Betul. Jadi sebenarnya semua informasi yang kita kasih tahu di sini itu semua ada di Google gitu. Nah, kita kasih tahu aja sekilasnya ya. Jadi kita sebenarnya bermitra dengan perusahaan besar, member Salim Group. Siapa sih yang nggak tahu Antoni Salim ya, orang terkaya nomor 4 di Indonesia. Nah, dan misalnya kayak Indomie, Indofood, apalagi Indomaret ya, produk dan perusahaannya itu sudah ada di mana-mana gitu. Jadi sudah aman. Nah, terus legal nggak sih? Nah, sebelum 3i ini, KAR ini juga diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sama legalnya seperti di bank. Nah, dan bagusnya KAR ini, kita selalu mendapatkan Infobank Award 10 tahun berturut-turut. Bahkan tahun ini pun kita dapat 22 penghargaan sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik. Wow, keren banget kan? Nah, banyak kan yang nanya, legal nggak, resmi nggak, nanti kalau misalnya udah nabung uangnya kemana, betul? Nah, jadi PT KAR ini diawasin oleh OJK. Teman-teman bisa cek semua di websitenya OJK. Teman-teman bisa lihat. Jadi sudah resmi, sudah legal, sudah sama seperti bank. Jadi sebenarnya semua perusahaan yang besar di Indonesia harus diawasin OJK. Kayak teman-teman mungkin ada yang main investasi di Indonesia, saham pun itu juga diawasin oleh OJK. Nah, lalu KAR ini juga termasuk di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi sama seperti asuransi-asuransi yang lainnya harus terdaftar di AAJI. Dan kalau kita sudah menjadi member resminya, kita bisa namanya tes lisensi AAJI supaya kita bisa lihat bonusnya nih. Sama seperti aku dan Rida. Nah, kita ada lisensi AAJI seperti ini. Nanti tesnya itu bisa tes di kantor KAR yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, terus KAR itu kan perusahaan asuransi ya, tapi dia tahu kalau dia itu berbagi resiko dengan kita karena dia menanggung kita banyak uang yang kita tabungkan di sana. Jadi dia berbagi resiko dengan perusahaan di dalam dan di luar negeri. Jadi ada di Jerman, di Jepang. Nah, maksudnya apa sih nih? Nah, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan KAR, kita tidak usah khawatir, nasabahnya nggak usah khawatir, tabungan kita kemana, itu akan ada perusahaan di dalam dan di luar negeri yang akan membackup gitu. Jadi dari perusahaannya pun kita udah bisa langsung yakin ya. Sebenarnya dari awal tuh kita udah lihat, oh ini member Salim Group nih. Itu kita udah yakin banget karena perusahaannya itu legal dan perusahaan besar. Jadi bukan main-main yang tipu-tipu seperti yang di luar-luar sana deh, yang nggak jelas siapa gitu.
Nah, sekarang kita mau masuk ke konsepnya seperti apa sih? Nah nih, konsep 3i Networks ya. Dia itu sebenarnya tabungan investasi dan ada bisnisnya. Jadi nabungnya itu, betul. 3i itu singkat dari Investment, insurance, sama income. income. Nah, sekarang kita jelasin dulu yang 2i. Pertama nih, insurance dan investment. Jadi kita itu di sini nabungnya itu preminya 350.000, 700.000 atau 1 juta setiap bulan selama 5 tahun aja. Setelah 5 tahun kita nggak usah nabung lagi dan kita akan tetap punya proteksi jiwa sampai kita usia 75 tahun. Nah, kalau aku sih menurut aku ya 350.000 tuh kita bisa bilang tabungan uang jajan ya. Kenapa? Karena 350.000 tuh sehari kira-kira cuma 12.000. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti dong uang jajannya lebih dari 12.000 kan setiap hari. Jadi kita bisa sisihin aja 12.000 setiap hari untuk kita tabung. Satu bulan pasti udah dapat 350.000. Dan setelah 5 tahun uang yang kecil mungkin kita mikirnya cuma 12.000 setiap hari, tapi setelah 5 tahun ke depan akan menjadi uang besar gitu. Jadi aku bilangnya sih ini tabungan uang jajan karena kita nggak pakai pun 350.000 bisa kita ke mall atau kita nonton, kita makan pasti habis ya kan. Jadi mendingan kita tabung aja. Jadi buat teman-teman mungkin sekarang masih kuliah nih, 5 tahun ke depan mau buka usaha atau ada yang mau nikah atau ada yang mau buka bisnis baru, jadi kita udah ada modalnya, kita tanam dari sekarang. Nah, karena KAR ini kita menabung cerdas, kita punya investasi. Jadi sebenarnya sejak pertama kali teman-teman nabung itu uangnya sudah diinvestasikan. Jadi setelah 5 tahun itu teman-teman bisa dapat misalnya contoh ya, teman-teman nabung yang 350.000 ya. Itu setelah 5 tahun teman-teman akan dapat 21 juta plus dengan nilai investasinya. Jadi bisa dibilang sih ini bisnis anti rugi ya, karena nanti ada bisnisnya ya. Dan bisa bilang ini bisnis anti rugi, kenapa? Karena uangnya kita bisa ambil utuh. Bedanya dengan nabung di bank apa? Bedanya kalau kita nabung di bank, kita nabung contoh, kita baru nabung 2 bulan nih ya. Terus kita kenapa-napa, contoh misalnya kita tutup usia, otomatis keluarga kita hanya bisa ngambil uang tabungan kita selama 2 bulan aja, betul ya? Ya. Tapi kalau di KAR ini, misalnya kita baru nabung 2 bulan, karena kita punya proteksi jiwa sampai usia kita 75 tahun, kalau kita kenapa-napa, ahli waris kita, keluarga kita bisa mendapatkan total 5 tahun tabungan kita plus dengan nilai investasinya. Jadi kalau kita nabung itu, kita nabung terus kita harus tulis ahli waris kita. Dan Betul. ahli waris itu harus yang sekakak gitu. Jadi Ada hubungan keluarga dengan kita. jadi kalau kita nanti istilahnya nggak tahu kan, umur kita nggak tahu, ntar tiba-tiba bisa diambil sama ahli waris. Karena kita dari Betul. mitra juga ada pengalaman gitu. Ya betul, mitra kita ada yang di Pontianak, dia baru 20 hari bergabung, masih sehat bapaknya dan kita nggak tahu serangan jantung tiba-tiba meninggal dunia gitu. Jadi ahli warisnya pun langsung mendapatkan. Jadi sebenarnya kita nabung di sini itu selain kita mensejahterakan diri kita sendiri, kita juga mensejahterakan keluarga kita yang nanti kita tinggalkan gitu. Nah, dan kalau misalnya teman-teman nih pasti pengen dong kita siapa sih yang mau meninggal duluan kan, pasti pengen dong umur panjang. Nah, bedanya dengan menabung dengan di asuransi yang lain apa? Kalau kita menabung di asuransi kesehatan ya, itu uangnya baru bisa keluar kalau kita sakit, betul? Kalau kita kecelakaan atau kita masuk rumah sakit, baru uangnya keluar. Tapi masa ya kita mau terima uang tapi sakit dulu gitu kan? Pasti pengen dong sehat tapi tetap terima uang. Nah, setelah 5 tahun, di tahun ke-6 dan seterusnya, kalau teman-teman mau ngambil itu bisa. Nggak perlu sakit, cukup bawa polisnya aja. Jadi teman-teman yang setelah bergabung akan mendapatkan polis seperti ini. Bakal dikirim ke alamat. Ya, dikirim ke alamat teman-teman sendiri dan bawa KTP aja ke kantor KAR. Habis itu teman-teman bisa cairin dan proses pencairannya pun gampang banget dan cepat, hanya 1-2 jam langsung bisa cair, ditransfer ke rekening teman-teman masing-masing gitu. Nah, selain itu bedanya kita kalau nabung di bank. Kalau nabung di bank kita nabung 350.000 nih misalnya 5 tahun, kita bisa ngambil pasti tidak akan utuh 21 juta. Kenapa? Karena kepotong biaya administrasi. Tapi kalau di sini setelah 5 tahun kita nabung, kita ambil, uang kita bahkan akan terus bertambah gitu. Jadi itu bedanya. Dan beda yang kedua apa? Yang kedua tadi kita punya proteksi jiwa sampai usia kita 75 tahun. Jadi kalau kenapa-napa sama kita sebagai yang menabung, itu nanti ahli waris kita akan mendapatkan uang pertanggungannya gitu. Jadi kan banyak nih waktu aku share tentang nabung,
Terus bedanya apa dong sama nabung di bank Betul. gitu. Jadi ini udah dijelasin yang nanya bedanya apa. Bedanya kalau di bank ya beda. Kalau ini karena kita program nabung, dia kasih kita asuransi dengan bentuk proteksi jiwa. Betul. Jadi beda. Dan ada investasinya. Jadi dari segi tabungannya aja itu kita udah lebih untung. Pasti dong, kita kan pasti pengen cari yang untung dong. Kita nabung aja uang kita bisa bertambah karena kita diinvestasikan ke perusahaan milik Salim Group ini. Terus yang kedua kita punya proteksi jiwa. Nah yang ketiganya itu ada bisnisnya juga. Nah bisnisnya ini apa sih? Sebenarnya bisnisnya ini nggak wajib. Ini adalah pilihan dan juga solusi dari KAR sendiri. Untuk apa? Untuk nasabahnya, supaya nasabahnya tidak putus menabung di tengah jalan hanya karena alasan tidak ada uang. Contoh misalnya kita di PHK tiba-tiba di tahun kedua, kita pasti bingung dong mau bayar tabungan gimana. Atau misalnya kita udah nggak dapat uang jajan, atau kita lagi nggak dapat kerjaan nih, bingung dong gimana cara nabungnya. Nah tapi di sini KAR memberikan solusi supaya kita nggak putus nabung di tengah jalan, bahkan bisa punya penghasilan tambahan. Nanti nih, jadi yang udah suka ngeliat waktu Rida sharing, Rida join baru 1 bulan pertama, terus dia cerita-cerita ke teman-temannya aja, jadi bisa dapat bonusnya, bahkan jadinya nabung gratis ya Daya. Iya. Jadi nabung gratis dan bahkan bisa dapat lebih gitu. Nah bisnisnya tuh ngapain sih? Bisnisnya itu sama seperti yang kita lakukan sekarang nih. Kita hanya sharing ke teman, sharing aja tentang ada program bagus dari KAR ini, dan kita mengajak teman kita untuk menabung. Nah kenapa banyak pasti yang bilang dong, ini mah ngajak-ngajak teman, MLM, betul ya kan? Banyak banget Betul. soalnya setiap misalnya aku belum cerita nih, aku baru cerita kayak nabungnya segala macam. Terus aku cerita aku dapat bonus, terus gimana? Kalau misalnya aku cerita kayak bonusnya kenapa? Karena aku ngajak orang, ya udah pasti MLM. Dan orang itu pasti mikirnya kayak males harus cari orang kalau mau nabung segala macam. Tapi aku berani jalanin ini juga karena itu tadi dibilang dia bisnis anti rugi. Kenapa? Karena kalau MLM itu bedanya nih sama MML, karena MLM itu biasanya ada targetnya. Terus kita jual barang. Terus kalau misalnya kita nggak jalanin, kita rugi. Nah, sedangkan di sini tuh tadi tuh yang dibilang sama Cik Claudi tuh ini nggak wajib, sama sekali nggak wajib. Jadi kalau teman-teman pingin jalanin, dapat untung, terus nggak jalanin juga dapat untung. Sama aku juga udah pernah jalanin, di tengah-tengah aku nggak jalanin tapi aku tetap untung. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Betul. Jadi kita kasih nih perbedaannya ya, karena banyak yang bilang, aduh lu bisnis apa sih? Biasanya nih kalau bisnis yang udah ngajak-ngajak orang pasti MLM. Apalagi kalau udah MLM, kebanyakan orang Indonesia tuh udah males. Aduh males deh, nggak pinter ngomong, nggak punya banyak teman, nggak punya kenalan dan segala macam. Nah karena awalnya aku pun nabung pun juga sebenarnya cuma pengen nabung, nggak pengen menjalankan bisnisnya, karena mikirku ya udahlah, toh aku sendiri tahu punya tabungan setidaknya gitu kan. Karena pengalamanku pribadi, kayak aku kerja 2 tahun di sini, gajinya lumayan, tapi setelah 2 tahun tuh nggak ada hasilnya, nggak kelihatan, karena ya tahu ya uang tuh mengalir cepat sekali gitu ya. Jadi kita harus nabung. Tapi kalau nabung di bank, kita punya ATM-nya, kita bisa ambil kapan aja. Sedangkan di sini kita nabung dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi setidaknya 5 tahun itu bukan jangka waktu yang panjang sih menurutku, itu menengah. Dan setelah 5 tahun misalnya aku mau buka usaha atau aku mau melakukan hal sesuatu, aku sudah punya dananya gitu. Nah, yang pertama bedanya sama MLM apa? Ini bukan bisnis yang wajib merekrut orang. Jadi makanya aku bilang saat teman-teman bergabung di sini, teman-teman bisa ada 2 pilihan. Yang pertama, menabung dan investasi aja. Yang kedua, menabung, investasi dan jalanin bisnisnya. Nah, bisnisnya itu ya kita sharing, ngajak teman. Kalau gitu sama juga dong lu MLM. Nah, ya menurut aku enggak. Kenapa? Karena kita nggak jualan produk. Sedangkan MLM itu kebanyakan jualan produk kan. Jadi kita harus kayak demo produknya, kita bawa-bawa produknya kemana-mana. Dan kebanyakan merek MLM itu produknya itu mahal-mahal, gitu kan, barang kan. Contoh misalnya nih, aku jualan, kita MLM nih, aku nawarin Rida. Bulan pertama mungkin Rida nggak enak sama aku, dia beli. Bulan kedua mungkin ya udahlah nggak enak, beli. Tapi bulan ketiga pasti kabur dong teman-teman kita. Kenapa? Karena barang MLM itu kebanyakan mahal dan belum tentu kita butuh. Sedangkan di sini kita nawarin produknya itu adalah menabung. Yang semua orang itu butuh tabungan, tapi nggak semua orang tahu menabung yang
cerdas tuh seperti apa gitu kan. Orang taunya menabung di bank, betul? Ya. Terus apa namanya? Lupa lagi. Jadi kalau misalnya ini orang bilang MLM itu kan, kalau yang belum tahu MLM itu apa? MLM itu multi level marketing. Nah, sebenarnya bisa dibilang kalau sistemnya dapat bonusnya itu emang sama kayak MLM karena kita sharing gitu loh. Tapi ini kalau orang bilang MLM itu kan tipu-tipu gitu. Nah, ini kita jelasin gimana letak bedanya, terus gimana dari mana nggak tipu-tipunya gitu. Nah, terus kebetulan kayak misalnya aku sharing nih tengah-tengah nih, kenapa aku mau join juga, dan menurutku nggak kayak gimana, ini nggak rugi gitu karena dari Cici Claudi ini tuh upline aku, dan dia itu udah pernah namanya gagal, dan dia pernah coba-coba karena orang pengen bisnis kan. Dia sendiri Cici pernah punya pengalaman MLM dan ternyata jatuhnya lebih ya rugi gitu lah bisa dibilang. Terus mau tanya dong, kalau cerita-cerita gitu kan tadi udah dijelasin tuh dapat bonus kalau sharing. Nah, sekarang pengen tanya dong Kak, kok bisa sih dapat bonus, dan dengan cara sharing itu seperti apa sistemnya gitu loh. Oke, nah jadi seperti yang tadi udah kita jelasin, sistemnya itu sebenarnya hanya sharing, mengajak teman bergabung. Nah, kok bisa ada bonus nih? Nah, kita bahas tentang bonusnya ya. Sebenarnya tuh bonusnya itu ada 6. Jadi ada 6 bonusnya. Itu yang pertama, aku jelasin mungkin 4 dulu ya supaya nggak bingung ya. Yang pertama itu bonus referensi. Bonus referensi itu contoh kita mereferensikan teman kita untuk bergabung, itu namanya bonus referensi. Yang kedua itu bonus elit. Jadi bonus elit bisa dibilang bonus kerajinan. Nah, yang ketiga itu bonus posisi. Jadi sebenarnya sama seperti kita kerja di kantor, ada pegawai, manajer, supervisor. Nah, di sini juga ada. Terus yang keempat itu bonus level. Jadi setiap ada rekan di bawah kita, mitra kita, itu ada bonusnya gitu. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama jadi bonus referensi. Jadi untuk perhitungan bonusnya ini perusahaan sudah mengkalkulasi. Jadi kenapa teman-teman nabung selama 5 tahun? Karena kalau sebelum 5 tahun diambil itu akan ada biaya akuisisi, yaitu biaya potongan untuk administrasi perusahaan. Karena perusahaan kan butuh untuk operasional perusahaan, untuk bayar kita asuransi, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Tentu untuk bayar bonus pada mitra yang menjalankan bisnisnya. Nah, bedanya sama MLM, kalau kita MLM itu kebanyakan kita ngajak teman sekali, bonusnya pasti sekali. Tapi di sini bonusnya itu langsung 3 tahun. Jadi contoh, di sini ada namanya bonus referensi ya, bonus referensi. Nah, aku jelasin. Contoh kita mengajak teman kita yang nabung 350.000. Teman kita yang bergabung dia ikut yang 350.000. Contoh Cici ngajak aku nih. Iya, aku ngajakin Rida nabung yang 350.000. Ya, aku ikut, aku bayar 350.000 per bulan. Tuh, nah aku dapat bonus karena aku mereferensikan Rida. Aku dapat bonus 50.000 setiap bulan selama 1 tahun. Dari mana? Karena aku sudah mereferensikan Rida dengan syarat Rida bayar premi rutin. Karena kalau misalnya Rida hanya nggak bayar premi, berarti kan perusahaan rugi dong. Kok dia nggak bayar premi, kenapa mesti kasih bonus gitu? Jadi fair. Nah, terus yang tahun kedua aku dapat 25.000 setiap bulan di tahun kedua. Terus aku yang tahun ketiga dapat 12.500 setiap bulan di tahun ketiga. Jadi bonusnya itu langsung selama 3 tahun. Tentu kalau teman yang kita ajak semakin menabung yang tinggi, bonus kita akan lebih tinggi juga gitu. Nah, itu tadi bonusnya. Totalnya 25%. Jadi kalau misalnya bisa dijabarin, yang tahun pertama itu dapat 14%, tahun kedua itu 7%, tahun ketiga itu 3% gitu. Jadi kalau misalnya 350 tadi tahun pertama, setiap tahun sepanjang setahun pertama itu kan kali 12 tuh. Ini kalau misalnya dijelasin dulu. Misalnya aku ikut sama Cici di referensi nih. Terus aku bayar 350.000. Ikut nih aku join. Terus aku nabung, tiap bulan nabung. Di tahun pertama, gara-gara aku Cici ngereferensi aku, Cici Claudi akan dapat bonusnya 50.000 karena aku ikutan 50.000 dikali 12. Jadi betul. Setiap bulan aku dapat 50. Cuma sekali aku nggak direferensi, tapi aku bayar terus. Jadi Cici udah bakal dapat terus. Nah, terus tahun keduanya aku bakal dapat 25, tahun ketiga. Dan itu tergantung preminya. Kalau preminya 700, tahun pertama 100.000 kayak gitu. Jadi dilihat nanti mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran bisa lihat juga di highlightnya IG-nya Rida. Itu kita akan post juga, atau IG-ku kita ada post juga pembagian bonusnya. Nah, terus yang kedua itu namanya bonus elit. Jadi buat yang penasaran kok bisa sih dapat bonus seperti itu gitu. Yang kedua itu bonus elit itu bonus kerajinan. Nah, bonus ini hanya dapat sekali. Jadi contoh, kalau misalnya bonus ini didapat kalau kita dalam 1 bulan bisa mengajak 5
minimal 5 teman kita. Jadi misalnya kita sharing nih, nggak sengaja 5 teman kita bergabung nih, kita dapat satu bonus elit, dan satu bonus elit itu kurang lebih 500.000. Sejauh ini sih selalu di atas 500.000 ya. Kan Ida kemarin dapat sekitar 600 ribuan gitu. Nah itu dapat sekali. Contoh bulan ini aku ngajak 5 teman aku, bulan depan aku dapat bonus elit 500.000. Tapi kalau bulan depan aku nggak ngajak teman lagi, nggak dapat bonus dong. Bonus elitnya nggak dapat, tapi bonus referensinya kita tetap dapat gitu. Nah terus yang ketiga itu namanya bonus posisi. Jadi bonus posisinya itu berdasarkan omset setiap orang yang ada di bawah kita. Nanti penjabarannya mungkin karena kalau nggak pakai gambar tuh agak susah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat di IG story kita. Dan dia setiap bonus posisi ini dapatnya setiap bulan. Kalau posisi yang paling bawah aja ya, tim agency, itu minimal omsetnya 2,45 juta, itu dapat bonusnya itu 600.000 setiap bulan. Sampai kapan? Sampai teman-teman naik atau turun gitu. Jadi lumayan banget. Dan kalau teman-teman sekarang masih kuliah, terus ternyata punya banyak teman kayak aku nih. Aku itu kayak kita kan kebanyakan baru masih kuliah ya, atau baru lulus kuliah gitu kan. Dan saat aku sharing-sharing ke temanku, ternyata banyak anak-anak seumuran kita yang pengen juga punya bisnis, punya investasi, tapi nggak tahu betul. Dan aku hanya sharing saja, dan ternyata mereka tertarik. Jadi buat teman-teman, sebenarnya nggak bisa dibilang, aduh aku masih kuliah atau aku belum kerja, nggak punya uang. Nggak juga loh, karena banyak dari kita pasti punya part time, atau kita pasti dapat uang jajan dong dari orang tua kita. Kenapa nggak kita kumpulin dulu dari sekarang? Setelah 5 tahun, kalau teman-teman mau bisnis atau mau buka usaha, teman-teman udah punya modal sendiri. Nah, jadi teman-teman dari sekarang yang kuliah, ada kemungkinan juga karena banyak banget mitra kita. Jadi di Indonesia baik banget yang masih kuliah, yang masih SMA, tapi dia udah bisa dapat posisi-posisi yang lumayan. Ya, kita punya istilah namanya passive income lah. Kalau active income kan kita kerja, kita dapat duit. Tapi passive income itu uang yang kerja buat kita, karena kita namanya di sini juga menabung cerdas gitu kan. Nah itu tadi salah satunya namanya kayak tadi tuh yang elit itu ya. Karena elit kan misalnya kayak nih dari pengalaman pribadi aku nih, aku bulan pertama itu karena pengen coba-coba kan nabung, terus diajarin sama Cici, cobalah ajak ini segala macam. Yang aku ajak memang pertamanya orang-orang kayak keluarga aku gitu loh. Jadi aku ngajak ada kakakku, ada teman dekat gitu. Terus aku dapet nih 5 orang. Terus aku dapat bonus karena mereferensi 5 orang ini, dan hampir semuanya 350 nih, berarti 5 kali 50, dan aku ditambah sama bonus elit. Waktu itu sekitar 600-an di total. Pokoknya untung aku dapat bisa dibilang sejuta lah. Ya bersyukur lah. Tapi di bulan kedua aku belum cari orang nih. Aku kayak aduh kan karena masih ngampus. Pertama masih nggak gini. Ternyata karena teman-teman aku yang aku rekomendasi ini 5 orang tadi ini yang di pertama itu 5-5 bayar. Jadi di bulan kedua ini aku dapat karena mereka masih bayar referensi itu 5 tetap iya 250. Jadi kenapa disebut passive income? Karena pasif, kita nggak kerja tapi uang itu tetap masuk. Nah bayangin kan, jadi aku nabung 350, di total aja aku udah dapat untung sekitar dalam 2 bulan udah 1,2. Itu aku bisa nabung buat 3 bulan ke depannya. Jadi kita bisa dibilang nabung gratis. Nah di bulan-bulan ini aku mulai baru kayak aku pengen sharing lagi gitu loh. Kok aku punya bisnis bagus, masa aku nggak share ke teman-teman aku sih gitu kan. Jadi sebenarnya kita kayak misalnya seumuran kita nih kan pasti kan kalau misalnya kita mungkin cerita ke orang lebih tua, dia masih mikir kayak kalian anak muda tahu apa sih gitu. Tapi kita anak muda itu justru kita tahu lebih. Karena apa? Kita tahu sosial media. Kita bisa dapat informasi lebih bagus, lebih banyak daripada orang tua kita yang mungkin nggak main gadget gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan gadget kita daripada kita hanya untuk chatting gak jelas ya, mending kita pakai sosial media kita untuk menghasilkan sesuatu dan yang membantu orang lain. Karena kita sharing kepada mereka punya tabungan untuk masa depan mereka, kita membantu mereka dan kita pun terbantu. Jadi sebenarnya bisnisnya ini sangat sederhana dan tidak perlu kayak harus pintar ya, harus kaya, harus punya uang. Enggak. Bisnisnya ini cuman untuk siapapun, sebenarnya bisa untuk siapapun yang sadar akan pentingnya nabung dan mau. Karena kalau misalnya teman-teman cuma sadar tapi nggak mau, tahu kok emang penting punya tabungan, tapi lu udah nabung, nggak usah lah, nanti aja, gue masih bisa kerja kok. Karena kita nggak tahu nih, kalau misalnya tiba-tiba kita sakit, apalagi kalau misalnya kita tulang punggung atau misalnya kita anak rantau gitu ya, apalagi kita di sini anak rantau gitu,
kita sakit, kita nggak bisa kerja, benar-benar nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi buat kita anak muda justru ayo kita manfaatin gadget kita ini untuk menjangkau anak-anak kita yang lain. Karena kalau teman-teman nih searching atau teman-teman boleh cari di Google ya, berapa persen sih anak muda di Indonesia yang terancam tidak bisa beli rumah 5-10 tahun ke depan? Meskipun kalian punya gaji 5 juta, 8 juta, kita tetap nggak bisa beli rumah. Kenapa? Karena rumah, tau lah ya, rumah di Indonesia, apalagi di Jakarta, itu udah miliaran harganya. Dan untuk bayar DP-nya pun kalau kita gaji 5 juta, itu kita mesti nyicil sampai berpuluh tahun gitu. Jadi buat teman-teman di sini, ayo kita kalau kita bisa punya tabungan cerdas dan bisnisnya lumayan, passive income, kenapa enggak? Toh kita halal dan kita resmi diawasin OJK dan diawasin pemerintah dan langsung bayar pajak. Nanti akan kita kasih lihat nih buktinya. Oke. Nah, mungkin sekarang nih sampai sini dulu. Jadi teman-teman kalau ada yang pertanyaan boleh komen-komen di bawah nih. Kira-kira pertanyaan apa sih yang kira-kira teman-teman suka tanya ini sepanjang lu cerita ke teman-teman yang lain? Biasanya caranya daftar yang pertama. Terus yang kedua misalnya kayak aku nggak bisa ngomong terus tapi aku pengen join bisnisnya, gimana sih? Sama sih aku juga mungkin kita nggak bisa. Nah kita di sini tuh nggak cuma bisnis. Terus tadi yang bedain sama MLM, aku juga mau jelasin itu karena MLM itu kan kayak misalnya ada tingkat-tingkatnya. Nah di sini memang ada posisi, tapi posisi itu maupun maksudnya kayak dia upline-ku, aku downline atau kayak gimana gitu, dia nggak memungkiri bahwa aku akan jauh lebih sukses atau aku akan jauh lebih uangnya penghasilan lebih banyak daripada upline-ku gitu loh. Jadi itu bedanya sama MLM. Kenapa? Karena ada bonus posisi. Itu nanti kalau misalnya ke depannya aku edit atau aku bakal jelasin lagi, yang mau tanya detailnya bisa, karena aku harus kayak tunjukin personal gambarnya kayak gitu. Kenapa bedanya di situ. Terus caranya nabung, caranya bisnisnya gimana? Kita di sini itu satu tim gitu, karena kita sama-sama gitu. Ini dari Indonesia, kita juga satu tim. Jadi kita punya grup di Indonesia, kayak dari manapun itu campuran. Kita akan share gimana sih caranya. Karena apa? Karena namanya rezeki ya, kita harus saling berbagi dong. Ini kan hasil yang bagus. Karena sebenarnya semakin kita ngebagi, semakin kita semakin kita memberi, kita akan semakin dapat lebih banyak gitu. Karena kalau kita simpen aja sendiri, kita nggak akan nambah-nambah juga dan nggak ada manfaatnya juga buat orang lain, betul? Jadi ya kita semakin kita sharing, toh bisnisnya sebenarnya nggak rugi, kayak kita sharing. Semua keputusan sebenarnya balik lagi ke tangan teman-teman semua. Jadi kita hanya bisa sharing sebagai media yang membantu teman-teman memberitahukan tentang adanya program bagus ini. Mau atau nggak maunya teman-teman itu masih di tangan teman-teman, gitu. Jadi toh nggak ada ruginya. Jadi makanya kalau ada yang bilang, aduh males ngajak teman, ntar kalau ditolak gimana? Masih dong, namanya penolakan pasti ada. Tapi karena kita di sini nggak jualan produk dan kita nggak ada stok barang, nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak sakit-sakit hati banget toh. Oh ya udah, kalau nggak mau ya udah. Terus kalau dibilang kalau dibilang kita ngajak orang terus orang itu nolak, kita rugi? Ya enggak juga, karena gini ya, kayak tadi dijelasin. Misalnya kita ngajak, udah nih orang mau daftar, tapi dia di bulan berikutnya nggak pernah daftar, kita juga nggak dapat pemasukan, nggak untung ya. Jadi dan kasihan sebenarnya justru rugi di dia ya. Iya, rugi ngapain gitu kan orangnya gitu. Kalian mungkin nggak enak sama Rida, udah ikut lah, terus bulan depan nggak bayar, sebenarnya rugi di kalian gitu loh, karena kalian udah bayar 350.000 dan hilang. Di kita juga nggak nambah karena nabungnya kan ke rekening kalian sendiri gitu. Terus masalah nabung kan ya buat kalian gitu loh. Jadi gini, kita ngajak kalian, terus kalian mau ikut, kita tuh sama-sama untung gitu. Aku seneng bisa ngajak, kalian untung dong. Itu kan uangnya buat kalian sendiri, karena bukan buat aku. 350.000 akan keluar hasilnya, 750.000 akan keluar hasilnya setelah 5 tahun ke depan, dan itu akan berlipat-lipat terus sampai kalian bisa ambil. Bahkan untungnya juga bisa ke keluarga yang ke ahli waris kalian. Jadi rugi nggak rugi itu balik lagi ke kalian gitu loh. Terus ulang lagi yang tadi Rida bilang, katanya kan kalau misalnya nih satu lagi bukti kalau ini bukan MLM. Kenapa? Karena di sini siapa yang kerja itu yang dapat hasil. Jadi meskipun kita upline, karena kan MLM itu banyak kan orang nggak mau. Karena apa? Karena itu mau memperkaya orang yang di atas kita. Semakin lu atas lu semakin kaya deh. Itu di sini enggak. Jadi meskipun aku di atasnya Rida, tapi Rida yang lebih rajin kerja, bonus sponsor Rida yang dapat. Semua bonus Rida yang dapat gitu. Jadi sebenarnya di sini nggak ada yang namanya enak dong lu udah lama bisa lebih kaya, nggak juga. Karena siapa yang kerja siapa yang dapat, makanya enaknya di sini. Apalagi kita anak muda dong, kita kan pasti maunya yang fair dong. Lu nggak kerja kok lu bisa dapat bonus, sedangkan gue yang kerja cari orang tapi kok
lu pasti akan lebih kaya dari gue. Kita pasti nggak mau dong, kayak kita anak muda juga nggak mau gitu kan. Jadi kenapa kita berdua juga seneng join di sini, karena fair, siapa yang kerja itu yang dapat gitu. Nah, kalau gitu kita jawab pertanyaan dari yang pertama, gimana sih cara gabungnya? Buat teman-teman yang mau gabung, syaratnya itu yang penting punya KTP Indonesia. Ya, udah umur 17 tahun, punya KTP Indonesia, dan isi formulir datanya. Kita akan pendaftarannya itu online. Jadi teman-teman bisa kirim foto KTP-nya ke Rida, dan juga nanti kalau yang mau terus personal chat aku, ya, aku bakal kirimin formnya terus udah diisi. Dan nanti isi, dan nanti teman-teman foto KTP-nya yang penting jelas, gak blur, dan masih aktif gitu. Kalau misalnya teman-teman gak punya KTP, bisa minta suket, surat keterangan di RT gitu. Nanti kalau sudah bergabung, setelah disetujui, teman-teman akan mendapatkan polis ini yang dikirim ke rumah teman-teman. Jadi polis ini disimpan untuk nanti kalian klaim gitu. Cara bergabungnya sebenarnya itu aja, simple. Dan teman-teman tinggal pilih premi yang dimau dan bayar pendaftaran 50.000 dan premi pertama gitu. Nanti tinggal kontak Rida aja. Nah, terus yang kedua, tadi udah jelasin ya bedanya sama MLM atau enggak. Terus yang ketiga itu apa ya tadi? Kayaknya nggak ada deh tadi. Tapi aku mau ngasih tahu kayak gini. Terus itu kan kalau udah ngomongin bisnis kan, kita dapat untung, masuknya kemana? Itu masuk ke tabungan apa enggak? Nah, itu untungnya itu di luar tabungan. Jadi nabung itu kita harus tiap bulan nabung. Nabungnya kirimnya kemana kan? Nah, itu banyak yang nanya nabungnya kemana. Jadi nabungnya itu setelah teman-teman gabung, teman-teman akan dapat virtual account atas nama teman-teman sendiri. Jadi virtual account itu bisa bank BCA, Mandiri, BRI. Kalau misalnya teman-teman banknya teman-teman sendiri, misalnya bank aku bukan BCA, BRI, dan Mandiri nih, gimana? Itu nggak masalah, karena pembayarannya itu bisa lewat transfer, atau teman-teman bisa auto debit, atau bisa juga lewat Indomaret. Jadi sangat gampang, dan karena programnya ini resmi dan memang punyanya KAR, Member Salim Group yang punya Indomaret, jadi teman-teman bisa bayar di Indomaret. Dan Indomaret ada lah ya di setiap jalan ada gitu, jadi sangat gampang dan mudah banget gitu. Dan nanti bonusnya nih, yang nanya bonusnya itu akan ditransfer langsung setiap bulan tanggal 25 biasanya ke rekening teman-teman sendiri. Jadi bonus dan tabungan itu beda gitu ya. Jadi rekening yang nanti pas di form itu kalian tulis ya, itu betul. Kan ada yang nanya, kalau gitu dapat bonus bisa langsung buat bayar dong? Itu nggak bisa. Kenapa? Karena di luar beda jalur ya. Jadi teman-teman nabung sendiri, bonusnya akan langsung ke rekening teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang memisahkan. Karena kan kita resmi. Kita harus jelas pelaporan pajak dan segala macamnya. Jadi uang yang keluar ya keluar, teman-teman yang mau dikirim masuk ya masuk gitu. Ya, kenapa bisa dibilang nabung gratis? Karena begitu uang masuk, misalnya kayak aku nih tadi, aku nabung 350, terus anggap aja aku dapat untung 700. Nah, 700 ini kan bisa buat bayar 2 bulan. Jadi aku dapat uang, anggap aja tuh uang nggak ada, tapi aku bisa nabung buat 2 bulan ke depannya. Kita nabung bukan pakai uang pribadi kita lagi gitu kan, dan kita tetap bisa dapat lagi setelah 5 tahun. Ya, terus nabungnya itu juga bisa pertanyaan yang suka, kalau nabungnya setiap tanggal berapa, dia nggak ada batasnya. Tapi kalau misalnya bulan ini kalian nggak nabung, kan kalau bisa bulan depannya berarti ada tunggakan di bulan depannya. Ya. Dan kalian kalau mau bayar langsung banyak pun, buat kayak misalnya aku lagi ada uang lebih, atau nih uang untungnya mau aku tabungin semua buat bulan-bulan ke depan, itu juga bisa. Ya, jadi saat teman-teman bergabung sebenarnya bisa langsung yang bayar bulanan, mau bayar langsung per 1 tahun, atau mau bayar langsung per 5 tahun juga bisa. Jadi banyak biasa kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, aduh biar nggak lupa deh langsung aja bayar 5 tahun, biar langsung tinggal nikmatin hasilnya, itu juga boleh. Mau bayarnya per tahunan juga boleh. Jadi bisa dipilih sendiri gitu. Nah, yang terakhir buat yang pada bikin bonus, masuknya segala macam itu, tadi bonusnya itu juga tidak akan bisa, bonus akan kita dapat setelah kita ngajak orang. Tapi ada tapinya nih, bonusnya tuh nggak akan langsung dikirim ke ATM kita. Betul. Kecuali kita udah daftar di AAJI. Jadi ini harus tes. Kenapa? Karena emang dari Indonesia ya, kalau harus uang keluar harus jelas uangnya kemana gitu. Nah, kalian harus tes. Tapi buat kalian yang belum punya aja ini nggak masalah. Itu uang akan selalu tetap mengendap hingga di ID kita nggak bakal gitu. Itu bisa bakal diambil sampai kita tes ini. Jadi misalnya aku kerja nih setahun dapat untung, terus didimin aja, tapi kita tetap nabung 2 bulan segala macam. Nanti waktu ada kesempatan aku mau tes, aku dapat, itu semua uangnya langsung bisa masuk ke rekening kita gitu. Tuh, jadi
harus ini ada A aja ini. Kalau misalnya teman nanya tesnya gimana dan di mana, jadi buat teman-teman yang jalan bisnisnya, minimal teman-teman sudah mengajak 3 teman bergabung, itu teman-teman langsung bisa tes AAJ gratis dari perusahaan. Jadi kalian memberikan tes gratis untuk teman-teman yang sudah mengajak 3 orang gitu. Nah, tesnya di mana? Tesnya itu bisa di seluruh kantor car di seluruh Indonesia. Jadi misalnya teman-teman di Jakarta, bisa di dekatnya Harmoni, atau teman-teman di Surabaya, dimanapun ada gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan tesnya ini susah nggak sih? Tesnya nggak susah. Tesnya itu ada soalnya dan ada jawabannya. Jadi misalnya contoh dari 50 soal, mungkin yang keluar 30 gitu. Jadi kalau nih, karena kita banyak mitra kita, tim kita tuh yang abang ojek, abang galon, sampai ada ibu-ibu jualan. Kalau mereka aja bisa, kita pasti bisa. Jadi sebenarnya nggak perlu ada pendidikan khusus, nggak perlu pinter, nggak perlu kaya. Sebenarnya siapa yang mau dan siapa yang mau belajar dan mau bergerak aja sih gitu. Ya kayaknya udah lama banget. Terus kayaknya itu udah cukup dulu semuanya ya. Kalau ada yang mau detail, terus kayak di pertanyaan berikutnya yang nanti mau tanya, kayaknya kan banyak banget. Mungkin beberapa penasaran kalau di sebelum 5 tahun pengen diambil gimana atau pengen dimatiin. Tapi itu kayaknya kita nggak jelasin dulu. Nanti aja aku bakal mungkin atau aku bisa sendiri pribadi, ya. pribadi aku bakal jelasin di video berikutnya. Yang penting ini secara keseluruhan tentang bisnisnya dan gambarannya udah dijelasin dulu gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung kontak ID line aku sama kayak ID IG aku Rida MHRN, atau kalian bisa langsung kontak DM aku, atau kalian mau follow IG-nya Ciki Cikaudi juga bisa. Jadi di Claudia Audiana, aku bakal tulis di bawah. Itu kalian bisa juga lihat di highlight kita berdua tentang masalah nabung dan bisnis. Kita bakal selalu jawab. Dan buat kalian kalau mau ngajak orang tapi nggak tahu gimana, nanti kalau join pengen ngajak orang atau gimana, kita bisa bantuin. Iya, gimana sampai kita berkembang sendiri. Dan nanti kalau kalian pengen jalan bisnisnya, kita ada grup, kita bakal jelasin gimana cara sharing atau kalau punya masalah seperti apa. Jadi cukup sekian teman-teman penjelasannya tentang kami dari 3i. Terima kasih buat yang mau tanya lagi. Tunggu lagi ntar di video selanjutnya kalau banyak pertanyaan. Dan kalau buat teman-teman yang mau join, nggak usah banyak-banyak pikir yang aneh-aneh atau nggak usah banyak pikir panjang. Asal teman-teman yakin dan mau belajar, kita tim pasti akan ngebantu. Jadi teman-teman di sini nggak kerja sendiri, langsung aja kontak Rida nih, atau bisa kontak aku. Nanti kita akan bantuin. Dan jangan usah khawatir teman-teman nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Kita tim dan kita pasti akan bantuin teman-teman semua sampai kita semua bisa sukses bareng-bareng. Go Crown. Go Crown. Oke, bye-bye.